Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku tidak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa maksud khalifah dalam ayat di atas adalah Nabi Adam yang menjadi penerus bagi yang mendahulinya atau malaikat, meskipun manusia serakah, akan tetapi akan ada dari sebagian mereka yang soleh, sehingga dapat memimpin bumi dengan baik. Sementara Al-Jazairi menyebutkan penciptaan manusia dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi. Meskipun manusia berpotensi memiliki tindakan merusak, tetapi Allah memiliki tujuan yang agung yang maslahat bagi muka bumi. Mereka akan diberitahu banyak hal soal kondisi bumi sehingga dapat berbenah untuk kemudian memimpin bumi. Sementara dalam tafsir Departemen Agama disebutkan bahwa tugas utama manusia adalah melestarikan muka bumi dan menjalankan perintah Allah dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Mereka dituntut untuk mensejahterakan lingkungan di sekitarnya. Tugas utama manusia diciptakan di muka bumi ini setidaknya ada dua hal yang penting. Yang pertama, menjaga dan melestarikan keadaan muka bumi jangan sampai ada kerusakan yang ada di dalamnya. Mereka telah diberikan akal, maka dapat menjalankan perintah yang pertama ini. Dan yang kedua, manusia diciptakan untuk menjalankan perintah agama atas syariat Allah. Dengan melakukannya, maka manusia akan menjadi mulia, bahkan bisa melebihi mulianya malaikat. Manusia bisa menjadi memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan malaikat, manakala dapat menjalankan perannya di muka bumi. Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah, yakni sebagai wakil, pengganti, atau dua Tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, manusia akan dimintai tanggung jawab di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tanggung jawab itu. Manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal, pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian. Kata khalifah juga mengandung makna pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala negara, yaitu pengganti Nabi SAW dalam jabatan kepala pemerintahan dalam Islam, baik urusan agama maupun dunia. Alasan menjadikan manusia sebagai khalifah: manusia adalah makhluk sentral di planet ini. Selain penciptaannya yang paling sempurna dan seimbang, makhluk-makhluk lain yang ada seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk kepentingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak pemakmuran dan pengelolaan bumi beserta isinya diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi logis atas kesediaannya memangku amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dalam ungkapannya yang sederhana namun tegas menekankan individualitas dan uniknya manusia, dan mempunyai pandangan hidup yang pasti tentang peran dan nasib manusia sebagai suatu kesatuan hidup.
adalah akibat dari pandangan bahwa manusia adalah suatu individualitas yang unik yang menjadikan mustahil bagi individu itu untuk menanggung beban orang lain, dan ia hanya berhak menerima buah atau akibat dari perbuatannya sendiri. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan dari Khalifah di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.